Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan bila nihayah, alladzi nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang selalu dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-105 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu suratul Fil, makiyatun wa ayatuha khamsun. Surat yang bernama Al-Fil. Surat ini diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan ayat-ayatnya berjumlah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu mengetahui, wahai Rasul, bagaimana Tuhanmu memperbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah atau pasukan bergajah? Di dalam kitab-kitab tarikh sejarah disebutkan bahwa beberapa hari sebelum junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini, ada terjadi satu peristiwa yang sangat besar yang akan selalu dikenang sampai hari kiamat nanti, karena diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Disebutkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Abrahah ibnu Sabbah. Abrahah ini adalah rajanya negeri Yaman, beragama Kristen Nasrani. Abrahah membangun sebuah gereja di ibu kota Yaman, San'a. Gereja yang sangat indah, yang belum ada gereja dibangun seindah itu. Nah, tujuan Abrahah ini membangun gereja sedemikian rupa adalah untuk mengalihkan manusia yang selama ini berhaji ke Mekah. Dia ingin orang berhaji ke San'a. Nah, karena haji ini satu syariat mulai sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Nah, setiap musim haji orang berbondong-bondong menuju Mekah ke Baitullah. Nah, Abrahah itu berkeinginan supaya Baitullah jangan lagi dihajii, berpindah ke Yaman.
lalu membangunlah gereja yang besar dan indah tadi. Nah, mendengar demikian pemberitahuan pengumuman dari Abraha ini, tersebar sudah kemana-mana berita itu. Di antara orang Quraisy ada yang marah. Rajulun min Bani Kinanah, laki-laki ini berangkat ke Yaman. Dimasukinya malam hari gereja yang indah itu, lalu dia buang hajat di gereja itu. Esok harinya Abraha mendapat laporan bahwa gereja dikuturi dengan kuturan manusia. Dicek, yang menguturi orang Quraisy. Abraha pun marah dan dia memutuskan akan meruntuhkan Ka'bah. Berangkatlah Abraha yang menurut sebagian riwayat membawa 1000 pasukan bergajah. Berangkat dari Yaman menuju Makkah. Dalam perjalanannya Abraha ini berakhir singgah di satu tempat yang bernama Al-Mughammis, kurang lebih 3,5 kilometer dari Mekah, dari arah Taif. Di situ Abraha istirahat. Nah, keesokan harinya Abraha ini ingin berangkat dengan pasukannya itu menuju Mekah dengan tujuan hanya satu, merubuhkan atau meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Nah, kenapa gajahnya itu kada mau berdiri? Dipukul, digancangi, tetap gajah itu kada mau menuju Mekah. Tapi bila mana gajah itu dialihkan ke jihad lain, mau aja berjalan. Bila diarahkan ke Makkah, duduk gajahnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa lebih mulia gajah daripada manusia-manusia itu. Lebih pintar gajah daripada Abraha dan pasukan-pasukannya. Makanya Allah mengisyaratkan dalam ayat ini ashabil fil, sahabat-sahabat gajah. Sahabat-sahabat gajah itu mana mulianya sahabat dengan gajah? Tentu mulia gajah, makanya disebut sahabat gajah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu ashabun Nabi, sahabat Nabi. Mana mulianya lawan Nabi? Mulia Nabi. Nah, sama ashabul fil ini lebih hebat gajah daripada mereka. Gajah kada maunya ke Makkah, diputar arah jalan. Para muhibbin rahimakumullah, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini, mengeluarkan dari laut burung-burung yang berbundung-bundung ababil. Setiap burung itu membawa 3 biji batu, di mulut satu, di kaki kiri kanannya satu-satu. Dan batu itu sudah ada tertulis namanya, kada betah luput. Jadi seekor itu burung membunuh 3 manusia karena 3 biji batu. Nah, Allah perbuat yang demikian itu karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan kota Mekah ini, dengan penduduk Mekah ini. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala memberlakukan seperti kaum Nabi Hud, seperti kaum Nabi Nuh, seperti kaum Nabi Lut, seluruh penduduk mati, baik yang ikut atau yang tidak ikut. Nah, untuk ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah berikan siksa atau azab hanya kepada orang-orang yang pasukan gajah itu, sehingga orang yang di sampingnya pun yang tidak ikut luput daripada batu itu. Dan batu itu bila mana dia mengenai kepala, dia keluar di dubur. Setelah itu badan orang tersebut hancur berkeping-keping.
Nah, itulah cerita ringkas daripada surat Al-Fil ini. Dan peristiwa itu menurut beberapa ahli sejarah hanya beberapa hari menjelang kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu mengetahui wahai Rasulullah bagaimana Tuhanmu memperbuat terhadap pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah jadikan tipu daya mereka itu menjadi sia-sia, gagal total. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbundung-bundung. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melimpari mereka dengan batu daripada neraka. Batunya itu menurut sebagian riwayat sebesar kacang, halusnya kayak kacang. Jakanya batu dunia kada bematian itu, tapi karena itu batu neraka, batu neraka yang dikirim ke dunia. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah jadikan mereka itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Beluang, daun itu akhirnya hancur berkeping-keping. Maka itulah yang menimpa pasukan Abraha atau pasukan gajah ini. Para muhibbin rahimakumullah, banyak hal, pertanyaan-pertanyaan yang terkandung di dalam surat ini. Di antaranya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan orang-orang yang ingin merubuhkan Baitullah? Allah hancurkan mereka. Tetapi Allah tidak membinasakan orang-orang yang membikin berhala-berhala di sekeliling Ka'bah dan mereka menyembah berhala. Padahal kalau kita pikir ini lebih berbahaya, lebih fatal daripada hanya sekedar merubuhkan Baitullah. Kan di zaman Nabi itu waktu awal-awal Islam ada sedikit berhala-berhala di sekeliling Baitullah itu. Nah, kenapa Allah kadang menghancurkan penyembah berhala itu, tapi Allah menghancurkan orang-orang yang berniat merubuhkan Baitullah? Imam Fakhrul Razi menjawab, orang-orang yang menyembah berhala itu hanya urusannya dengan Allah. Itu urusan Allah. Orang menyekutukan Allah itu dengan Allah urusannya. Tapi kalau orang ingin merubuhkan Baitullah, Baitullah ini dibangun oleh orang-orang Mekah dengan dana yang tidak sedikit dan sangat sulit, karena bahannya itu harus dibeli dengan uang yang 100% dinyatakan halal. Nah, kalau orang itu merubuhkan Baitullah, berarti ini kezaliman kepada manusia. Nah, kezaliman kepada manusia itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu orang-orang yang ingin merubuhkan Baitullah ini, orang-orang yang menganiaya bangunan manusia itu, dibinasakan oleh Allah. Kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah dengan dibalik bumi ini. Bukan mereka kada menyembah Allah, tetapi karena mereka seringkali memperkosa laki-laki. Ada kamu melihat laki-laki yang baik diperkosanya, ada orang lewat di tengah jalan diperkosa. Allah marahnya karena itu, karena ini kezaliman terhadap sesama manusia. Andai kata mereka itu hanya tidak menyembah Allah, tapi tidak ada kezaliman, Allah tidak akan membinasakan mereka. Allah tidak akan mengirim bala bencana kepada mereka. Kaum Nabi Nuh, andai kata mereka hanya sekedar tidak mau menyembah Allah,
tidak akan dikirim bala seperti banjir besar itu. Tapi karena mereka ini mengatakan Nabi Nuh itu gila, ini sudah kezaliman kepada manusia. Lalu Allah membinasakan mereka dengan mengirim banjir yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dapat dipaham daripada perkataan Al-Imam Fakhrul Razi ini bahwa andai kata satu negeri tidak menyembah Allah, tetapi di negeri itu tidak ada kezaliman, harta benda aman, kada ada perampukan, kada ada pemerkosaan, kada ada penipuan, tidak ada korupsi, negeri itu akan aman, tentram dan makmur. Tapi walaupun satu negeri itu menyembah Allah, tapi di negeri itu merajalela kezaliman, korupsi dan sebagainya. Sepeda motor kada kawa tahan tang hilang, terjadi tiap-tiap hari perampukan macam-macam. Walaupun ini negeri menyembah Allah, tapi satu saat Allah akan mengirimkan bala bencana kepada negeri itu karena kezaliman di antara mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah itu sangat murka apabila antara makhluk ini tidak saling menyayangi, tidak saling menghormati. Allah akan sangat marah. Kalau Allah kada disembah, kada jadi masalah. Kenapa? Allah kada perlu sembahan kita. Kita mau bikin gereja 1000 biji, Allah kada berkurang kebesarannya. Satu negeri kada menyembah Allah, Allah kada turun derajatnya. Allah kada perlu sembah menyembah kepadanya. Tapi kalau negeri itu sudah berbuat hal-hal saling menganiaya, nah inilah yang membahayakan negeri itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu. Bila kita melihat satu kezaliman, satu penganiayaan satu dengan yang lain, kita biarkan, berarti kita sudah mengundang datangnya bala bencana yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu salah satu yang bisa diambil daripada intisari surat Al-Fil ini, dan banyak lagi intisari yang lainnya. Kemudian surat yang ke-106 ini menjadi satu dengan surat yang 105. Bahkan di sebagian Al-Quran dijadikan satu surahnya, yaitu surat namanya Quraisy, diturunkan di Mekah, dan ayatuha arbaun, ayat-ayatnya berjumlah 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, untuk menyenangkan hati orang-orang Quraisy. Kenapa Allah hancurkan pasukan Abraha tadi sehingga mereka gagal merubuhkan Ka'bah? Allah lakukan itu untuk menyenangkan orang-orang Quraisy. Karena Quraisy ini satu bangsa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri dari 2 bangsa. Satu bangsa Arab, 2 bangsa non-Arab atau Ajam. Dari 2 bangsa ini Allah memuliakan, Allah menyayangi bangsa Arab lebih daripada bangsa Ajam. Bukan apakah itu pada adil ngarannya Tuhan? Bukan kada adil. Yu'tillah fadlahu mayyasha, Allah memberikan anugerahnya kepada yang dia kehendaki. Itu urusan Allah. Arab ini macam-macam bangsanya. Yang paling dimuliakan Allah, paling disayangi Allah, bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy. Nah, dari bangsa Quraisy ini bermacam-macam bangsa lagi. Ada bangsa Tamimi, ada bangsa Adawi, ada macam-macam bangsa.
dari bangsa Quraisy ini ada satu bangsa yang sangat dimuliakan Allah, yaitu Bani Hashim, bubuhan Hashim. Bani Hashim, Nabi kita termasuk Arab, termasuk sini dalam Quraisy, termasuknya Nabi kita Bani Hashim. Dari Bani Hashim ini yang paling dicintai Allah adalah Ahlul Bait, yang 5 orang: Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhu. Ini Ahlul Bait. Dari 5 Ahlul Bait ini yang paling dicintai Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu antara pilihan-pilihan dan pilihan, berasal dari Quraisy ini. Rasulullah SAW bersabda, "Faddalallah Quraisyan bisab'i khisal lam yu'tiha ahadan qablahum wa la yu'tiha ahadan ba'dahum." Allah melebihkan Quraisy itu dengan 7 perkara yang tidak Allah berikan kepada siapapun, baik sesudah atau sebelum Quraisy. Bangsa Quraisy ini bangsa keturunan Nadar bin Kinanah, disebut bangsa Quraisy. Yang pertama, ujar Nabi, yang Allah berikan kepada Quraisy itu adalah inni fihim, aku termasuk golongan Quraisy. Ini habaib ini orang Quraisy, mata kabar habaiban aja anaknya, padahal keturunannya Quraisy. Inni fihim, aku daripada Quraisy. Yang kedua, wal khilafah fihim, kekhalifahan itu orang Quraisy. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya orang Quraisy. Wal hijabah fihim, pengelola Baitullah, itu orang Quraisy. Kalau boleh tidak, itu sudah ketetapan dari Allah bahwa yang boleh mengelola Baitullah itu adalah orang Quraisy sampai hari kiamat. Orang Quraisy. Wasiqayatu bihim, yang keempat, pelayanan haji, pelayanan orang berhaji itu mesti diketuai oleh orang Quraisy. Ada kawan lain. Yang kelima, wa nusiru alal fil, mereka ditolong menghadapi pasukan gajah. Jadi orang Quraisy itu sedikit pun kada mengeluarkan senjata. Ini semata-mata Allah yang membinasakan pasukan gajah itu. Wa abadullah asyra sinin lam ya'budhu ahadun ghairuhum. Yang keenam, orang Quraisy itu lebih dulu menyembah Allah 10 tahun dari yang lainnya, lain daripada Quraisy. Nabi kita berdakwah 10 tahun. Hanya orang-orang Quraisy yang ikut Nabi, yang lainnya beluman lagi. Yang ketujuh, wa nuzilat fihim suratun minal Qur'an, ada surah yang namanya Quraisy dalam Al-Quran. Surat orang lain kada ada, bangsa-bangsa lain tidak ada nama surah Al-Quran. Itu 7 keutamaan yang diberikan Allah kepada bangsa Quraisy ini. Satu bangsa yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, keadaan manusia ini baik buruknya tergantung Quraisy. Bila orang Quraisy baik, manusia masih baik. Kalau orang Quraisy sudah rusak, manusia lebih rusak lagi. Nah, ini keutamaan orang Quraisy. Nah, li'ilafi Quraisyin, untuk menyenangkan hati orang-orang Quraisy, Allah binasakan pasukan gajah tadi. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif,
kesenangan orang-orang Quraisy itu adalah mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin orang Quraisy biasa berdagang ke negeri Yaman, musim panas mereka berdagang ke negeri Syria. Maka itu menjadi aman, menjadi tentram. Karena sesudah kejadian Ashabul Fil ini, seluruh bangsa Arab takut sama orang Quraisy. Mereka tahu bahwa orang Quraisy orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemanapun orang Quraisy, kalau dia tahu Quraisy, orang sudah mundur pada wani. Karena ada jaminan dari Allah, terbukti dengan kalahnya pasukan gajah. Nah, jadi orang Quraisy kemanapun dia berjalan, senang hati mereka. Ila bihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, perintah Allah kepada orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah orang Quraisy itu benar-benar menyembah Allah, benar-benar beribadah kepada Allah. Karena nikmat yang mereka terima dari Allah sangat besar daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang mana Allah memberi makan mereka orang-orang Quraisy daripada kelaparan, dan Allah mengamankan mereka daripada rasa takut. Orang Quraisy kemanapun dia berjalan tidak ada takut dalam hatinya, karena orang dimanapun menghormati dan segan kepada orang-orang Quraisy, dan itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Makanya Allah menuntut, "Falyabudu rabb hadzal bait." Makin banyak kita menerima nikmat dari Allah, tuntutan Allah makin keras. Orang kaya kada sembahyang, orang miskin kada sembahyang, siksanya lain. Siksanya lain. Neraka juga keduanya, cuma lain nerakanya. Ini neraka orang miskin di sini. Kenapa? Karena orang kaya, orang yang banyak menerima nikmat dari Allah, mestinya mereka lebih rajin, lebih banyak ibadah kepada Allah. Orang miskin, tuntutan tidak sebesar kepada orang-orang kaya. Orang-orang yang sihat dengan orang-orang yang sakit. Orang yang sakit kada sembahyang, Allah marah. Orang sihat kada sembahyang, sangat marah. Kenapa? Ini sihat nikmat Allah, lebih dituntut untuk berbakti kepada Allah daripada orang sakit. Mereka dituntut juga berbakti, tapi kada sekeras tuntutan kepada orang-orang yang kaya. Nah, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Selanjutnya yang ke-107 suratul Maun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه